Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 7 atau kelas 1. Untuk pagi hari ini sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Are you ready friends? 1 2 3 4 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah berdoa kita, semoga kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah berdoa. Kita akan lanjut untuk materinya. Kalian buka buku mandirinya halaman 68. Halaman 68 silakan dibuka. Unjuk sikap dan kerja. Ya. Unjuk sikap dan kerja. Di sini kita akan coba bahas bersama dan nanti coba kalian akan Mister tanyai satu persatu ulasan. Kemudian alasan kalian setuju, tidak setuju, alasannya apa. Ya. Untuk yang pertama, Mister akan tanya kepada Kanda. Kanda, coba nomor 1 kamu baca, kemudian kamu tanggapi. Halo, yang mana? silakan dibaca, kemudian ditanggapi. Yang firman Allah ini ya, Sir? Halaman 68, Kanda. Oh, 68. Iya, 68, Kanda ya. Oh, oke. Nomor 1. Sebagai pedagang buah, Bakri mencampur antara buah yang berkualitas baik dan yang berkualitas buruk. Padahal buah yang dijadikan contoh adalah buah yang berkualitas baik. Tidak setuju. Kenapa tidak setuju, Kanda? Karena mungkin nanti kecampur dari yang busuk, nanti yang baik jadi busuk. Ya, Bu. Jadi yang beli nanti rugi. Harusnya bagaimana? Jujuran, Harusnya bagaimana? Harusnya dibedakan. Yang buruk, yang kualitas buruk sendiri, yang kualitas baik sendiri. Ya, gitu. Kalau contohnya baik, harusnya barangnya juga baik. Baik. Nah, intinya di situ. Jadi ini melatih apa? Kalau menurut Anda ini berarti kalau kita jujur seperti ini berarti apa? Melatih kejujuran. Kejujuran, juga amanah ya. Ya, amanah. Yeah. Oke. Nomor 2, ya seperti itu ya. Coba dicentang itu. Tidak setuju. Nomor 2, coba ditanggapi Rahel. Silakan dibaca. Walaupun mendapatkan kesulitan saat mengerjakan ulangan, Zaki tetap berusaha mengerjakan sendiri dan tidak bertanya kepada teman. Setuju. Setuju. Kenapa Rahel setuju? Karena dia berusaha sendiri. Berusaha sendiri, walaupun kesulitan. Maaf. Kenapa dia nggak boleh bertanya atau minta bantuan? Ya, kan memang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu curang. Itu curang. Lah ini memang yang dikerjakan apa? Ulangan. Ulangan. Berarti kalau ulangan harus jujur. Jujur. Harus berusaha sendiri. Harus belajar. Kalau tidak belajar ya resikonya tidak bisa. Maka ini melatih sikap apa, Hel? Jujur. Jujur. Ya. Oke. Bagus, Rahel. Jempol. Novi, nomor 3, Novi. Sebagai ayah, Pak W sangat perhatian dan menyayangi anak-anaknya. Jika di antara mereka berselisih atau bertengkar, dia menasehati dan mendamaikannya.
Setuju. Kenapa setuju? Ya, karena itu kewajibannya Pak Wahid untuk menasehati anak-anaknya. Menasihati anak-anaknya kalau mereka sedang berselisih dan bertengkar. Kalau orang tuanya diem aja gimana? Malah justru kasih semangat. Ayo, siapa yang menang? Ayo. Alah, Berarti ini Pak Wahid sikapnya apa? Anu Nopi? baik. Hah? Baik. Baik. Ya baik itu kan umum. Yang spesifikasi apa yang lebih spesifikasi? Apa? Amanah. Iya. Oh. Ya udah amanah. Amanah bisa, tanggung jawab juga Tuh. bisa. Jadi tadi Tadi kan aku udah tanggung jawab. Novi bilangnya tanggung jawab tuh tadi. Juga tanggung Iya. jawab juga amanah. Jadi anak itu amanah orang tua, harus dididik, harus dibentuk. Karena anak-anak itu lahir dalam keadaan bersih atau sebagai halnya kertas. Kertas kosong nanti yang kasih tulisan itu orang tuanya. Mau ditulis pakai tulisan jelek, bagus itu bisa jadi faktor juga orang tua selain dari faktor-faktor lain. Maka tanggung jawab orang tua ketika melihat hal yang tidak buruk menasihati anaknya. Hal yang buruk menasihati anaknya. Fabian nomor 4. Ketika menjadi kepala daerah, Bu Zaidah mengangkat keluarganya menjadi staf-stafnya meskipun mereka tidak memiliki kemampuan. Gimana Tidak menurut setuju. Fabian? Tidak setuju. Kenapa? Karena harusnya dilakukan secara musyawarah. Secara musyawarah dan udah. Garis bawahnya itu adalah memiliki Amanah. kemampuan. Oh yang membuat. Ya, jadi Bu Zaidah harus tahu kalau dia itu mengangkat staf itu harus profesional sesuai dengan kemampuan dan tidak nepotisme. Nepotisme itu apa? Hanya mengangkat yang dekat-dekat atau saudara-saudara saja. Ini termasuk di hal yang kurang baik. Karena apa? Nanti akan menimbulkan fitnah di masyarakat. Seperti itu. Jadi ini contoh sikap yang kurang jujur, kurang baik. Harusnya profesional, dibuka untuk umum. Kalau perlu adakan tes. Biar apa? Biar benar-benar yang mempunyai kemampuan yang menjabat. Seperti itu ya. Paham Pak Bian? Valen, nomor 5, Len. Len, Valen. Valen kamerane kenapa, Len? Valen. Valen. Valen, nomor 5, Len. Valen. Valen, nomor 5. Tidak setuju, Sir. Dibaca dulu, no. Dan mengerjakan ulangan, Jamal mencontek tanpa menghiraukan pengawas yang sedang berjaga. Apa? Tidak setuju. Nah, kenapa tidak setuju? Oh, itu berani loh, itu Jamal itu. Mencontek adalah perilaku yang tidak terpuji. Tidak terpuji. Apanya yang tidak terpuji? Perilakunya. Nah, yang ngapain dia? Mencontek. Menyontek. Boleh nggak mencontek? Tidak. Kenapa nggak boleh? Karena mencontek termasuk kecurangan dalam ulangan. Kecurangan berarti tidak jujur, berarti tidak boleh. Harusnya mengerjakan sendiri sebelumnya belajar. Oke, nomor 6. Kanda lagi kan? Yes, Sir. Nomor 6 kan? Walaupun sibuk menjadi pengurus OSIS di sekolah, Fahri tidak pernah mengabaikan tugas-tugas sekolahnya, termasuk tugas piket kebersihan. Setuju, karena dia amanah. Amanah, benar sekali ya.
Jadi orang yang mengerjakan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik namanya beramanah. Len, belakangmu ada kucing loh, Len. Wih, aneh-aneh. Yo, Rahel nomor 7. Hel. Oh, pakai handset, Hel. Ayo baca, Hel. Latifah dianggap oleh teman-temannya sebagai anak yang kuper, kurang pergaulan. Karena setiap ada teman yang mengajaknya untuk menggunjing atau mengajak orang lain, dia selalu menolaknya. Mana? Setuju. Setuju nggak Tidak kamu? setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Iya. Nah, kenapa kok tidak setuju? Setuju. Sebentar, Chef. Ayo. Menggunjing itu apa terserah? Menggunjing itu membicarakan kejelekan orang. Ngerasani. Tidak boleh. Tidak boleh. Lah iya, kamu setuju nggak sama ini? Tanggapanmu nomor 7 gimana? Latifah dianggap oleh teman-temannya sebagai anak yang kuper. Tidak setuju. Tidak setuju. Harusnya gimana? Kalau dia tidak mau diajak ngomong jelek-jelek tentang temannya itu dianggap kuper atau enggak? Enggak gaul. Kamu enggak klop. Harusnya enggak gitu ya? Ya. Harusnya berarti Latifah itu anak baik atau anak kuper? Baik. Anak baik. Dia enggak mau membicarakan orang lain. Jadi itu tidak setuju karena kuper itu bukan seperti itu ya. Ya. Nomor 8, Novi. Novi agak diturunin kameranya nggak kelihatan. Iya, tahu, Sar. Nomor berapa, Sar? Halaman 8, nomor 8. Novi turunin dulu itu kameranya, nggak kelihatan full wajahnya. Nggak apa-apa, Sar. Ya terserah. Ketika menjadi pejabat, Pak Zamani termasuk orang bersih sebab dia tidak pernah melakukan korupsi. Namun dia justru difitnah oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya sehingga dia merasa asing dan di lingkungan kerjanya. Nggak setuju. Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena Pak Zamani tidak melakukan korupsi. Tidak melakukan korupsi, tetapi difitnah orang-orang. Difitnah orang-orang, seperti halnya korupsi. Berarti kamu tidak setuju dengan tanggapan ini ya? Namun dia justru difitnah. Harusnya kalau orang yang bersih itu tidak difitnah, ya. Seperti itu. Terus selanjutnya nomor 9, Fabian. Ketika suaminya sedang tidak memiliki harta, Bu Linda suka marah-marah. Namun sebaliknya, jika suaminya sedang banyak harta, dia sangat menyayanginya. Tidak setuju. Nah, kenapa tidak setuju? Kenapa tidak setuju, Fabian? Karena Bu Linda hanya mementingkan harta daripada yang lain. Ya, benar sekali. Jadi Bu Linda ini tidak boleh bersikap yang tidak semestinya ya. Harusnya dalam keadaan apapun, suka dan duka, ada tidak ada, punya harta atau tidak, kalau sudah komitmen untuk menjadi suami istri harus saling melengkapi dan tidak boleh berbuat semaunya ya. Jadi intinya tidak boleh seperti itu. Hanya mementingkan hartanya saja. Kamu kalau punya uang baru, kalau enggak itu enggak boleh ya. Harus bersama-sama. Kalau punya uang disyukuri, kalau belum punya bersabar. Jangan merubah sikap apapun. Kalau bisa memberi semangat kepada suaminya biar lebih semangat. Nomor 10, Valen. Tidur toh, Len? Valen. Fahri dikucilkan oleh teman-temannya
karena dia enggan memberikan lembar jawabannya pada teman kepada mereka saat ujian. Setuju? Setuju? Tidak setuju. Lah kenapa tidak setuju? Helen, Valen, Oke. kenapa tidak setuju? Mikir alasannya dulu, Sir. Setuju atau tidak, Valen? Tidak setuju. Biarkan Valen yang menjawab. Tidak, Sir. Tidak setuju, karena apa, Valen? Ya, Polri kan harusnya tidak perlu dikucilkan. Ya, tidak perlu dikucilkan. Justru malah siapa Fahri itu orang baik atau enggak? Orang baik, Sir. Orang baik. Ya, orang baik itu nggak boleh dikucilkan ya, karena dia berlaku jujur. Berarti yang teman-temannya itu nggak jujur ya. Berarti seperti itu tidak setuju. Harusnya justru malah teman-temannya itu tersadar kalau ini ujian nggak boleh minta jawaban, bukan malah mengkucilkan. Oke? Sudah paham ya 1 sampai 10? Kalian pikir-pikirkan dan kalian praktekkan setiap hari ya. Apapun keadaan kalian, tolong junjung tinggi, jujur, amanah, tanggung jawab. Karena kalian sudah besar. Mister tanya lagi sama kalian, kalian sholatnya ada yang masih bolong enggak? Untuk minggu ini. Ada. Kanda? Enggak, Sir. Rahel? Tadi salah subuh sih. Ada yang bolong? Enggak juga. Enggak juga. Diperbaiki lagi kalau masih ada yang bolong. Nopi? Ada. Ada. Ada karena kamu males atau karena halangan? Halangan. Oh, ya udah kalau gitu kan perkara yang harus dikerjakan. Fabian? Masih ada yang bolong enggak sholatnya? Tidak. Valen? 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 Masih ada yang bolong enggak sholatnya, Len? Valen? Tidak, Sir. Tidak. Oke. Nah, tugas kalian halaman 69. Coba lihat halaman 69. Di situ adalah wawancara. Ya. Nanti kalian tugasnya wawancara, boleh kepada orang-orang sukses yang di rumah kalian. Anggap saja itu ayah atau ibu kalian, atau mungkin kakak, atau paman, atau bibi yang ada di rumah saja, nggak usah keluar-keluar dari rumah ya. Nanti kamu cari orang sukses datang ke kantor-kantor, nggak perlu ya. Cukup yang ada di rumah saja. Boleh ayah, ibu, tante, bule, bude, pak le, om, nenek, kakek, kakak. Terserah, yang penting kalian wawancara, terus nanti ditulis hasil wawancaranya di buku, terus nanti dikirimkan ke Mister via WA saja ya. Sudah tahu nomor Mister semua toh? Sudah dong. Ya. Oke, itu saja mungkin ya Zoom kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar, kewajiban dikerjakan semua, terutama sholatnya ya. Yang belum normal sholatnya dinormalkan. Ya, mungkin sebelum Mister tutup ada pertanyaan? Apa? Ada pertanyaan tidak? Halo? Ada pertanyaan? Rahel mau tanya? Enggak. Nopi, Fabian, Valen, Kanda? No. Enggak, Sir. Kumpul kapan, Sir? Kumpul paling cepat 1 menit dari sekarang, paling lambat minggu depan. Atau hari Jumat ya, terakhir hari Jumat. Hari Jumat. Oke. Ini yang tidak ikut Zoom siapa saja?
Alia Bibi. Sama Yuda. 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 Alia sama Sama Yuda. Valen, sore. Ya. Mungkin ada acara lain. Nanti ini Mr. Record juga kok. Ya, mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, Mr. akhiri saja untuk Zoom kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya, Mr. mohon maaf. Apabila ada salah kata, salah tutur, salah apapun, Mr. mohon maaf. Dan Mr. juga maafkan kalian kalau kalian juga punya salah sama Mr. Kita kosong-kosong. Kita akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Cukup sekian. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah dinas suratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.